Halo, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda dari multi-bagger. Kali ini kita akan membahas prospek saham nyangkut di kemudian hari. Sebelum kita mulai, supaya kita bisa tahu dulu ciri-cirinya, ini kita beritahukan di sini untuk ciri-ciri saham nyangkut. Nah, jadi yang pertama kita pakai contoh untuk Arto seperti ini. Saham tersebut naik 50%, ya, minimal 50% dari support kuat. Kita lihat kalau Arto ini support kuatnya di antara 11.800 sampai 12.000. Nah, kalau kita lihat kenaikan saham Arto dari support kuat ini, sebenarnya Arto sempat naik hampir 60% di tahun 2021. Nah, lalu kita juga lihat ciri-ciri yang nomor 2, yaitu berada di atas level support ini selama lebih dari 6 bulan, minimum 6 bulan. Jadi kalau Arto sendiri di angka 12.000 ini sudah berlangsung sejak bulan Mei 2021, jadi hampir setahun lebih untuk di sini, hampir setahun berada di level ini. Nah, lalu yang nomor 3 yang kita harus tahu adalah setiap kali ada saham tertentu yang naik minimum 50% dari support kuatnya, maka saham tersebut berpotensi turun 30% dari level tembusnya. Jadi dari 12.000 ini secara teori Arto berpotensi turun 30%. Nah, jadi saat ini sudah mencapai target minimumnya. Nah, tapi kapan kita harus membeli Arto? Nah, kita harus lihat ke ciri-ciri nomor 4, yaitu nomor 4 adalah kita harus tunggu pembalikan arah sebelum membeli. Untuk saat ini belum terlihat pembalikan arah untuk Arto ya, karena ini terlihat seperti membuat ini namanya bear flag, walaupun uptrend tapi uptrend kecil. Jadi ada kemungkinan Arto akan kembali turun. Jadi untuk saham Arto ini kita lihat dulu apakah dia bisa membuat pergerakan seperti yang kita gambarkan di sini atau tidak. Oke, lalu saham kedua, ini kebanyakan kita akan membahas saham-saham bank digital, adalah BBHI. BBHI juga sama, ya kita bisa lihat support kuat adalah di 4850 sampai 5000. Nah, jadi BBHI sempat naik lebih dari 100% dari angka 4850 ini ke angka 10 ribuan. Nah, kita juga lihat BBHI berada di support kuatnya lebih dari 6 bulan. Jadi terakhir menyentuh di Oktober 2021, lalu menembus support ini di bulan Mei 2022. Dengan potensi penurunan 30%, kita lihat sudah tercapai di angka 3.200. Jadi saat ini memang mantul, tapi kita juga harus lihat ciri-ciri keempat. Kita tunggu dulu pembalikan arahnya. Ini belum terlihat ada potensi pembalikan arah. Kalau sudah, baru kita bisa mulai melakukan pembelian di saham BBHI. Tapi kalau memang belum ada kemungkinan BBHI akan lanjut turun. Nah, lalu saham ketiga adalah BBYB. Ini juga sama, walaupun sempat tertembus sedikit di sini lalu turun lagi, jadi tidak tepat di angka 1800. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa BBHI sudah berada di atas 1800 sejak November 2021. Lalu turun di bawah 1800 di bulan April. Jadi tepat sekitar 6 bulan. Nah, kenaikan BBYB sendiri pada waktu itu sempat naik sekitar, ini kurang jelas, sekitar 61% dari level supportnya. Nah, kalau memang sudah tembus seperti ini, kita lihat potensi penurunannya sekitar 30%, maka 30% sekarang sudah tercapai. Tinggal kita lihat apakah BBYB ada potensi pembalikan arah atau tidak. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat adalah BGTG. Nah, kalau BGTG ini kita bisa lihat berada di atas support 170 ini sejak bulan Juli 2021. Tertembus di bulan April. Nah, untuk mencapai penurunan 30%, BGTG masih berpotensi turun hingga 110, 115. Jadi ini sebaiknya ditunggu dulu, jangan dibeli, karena memang prinsipnya adalah karena BGTG sempat naik tinggi pada waktu itu, jadi
penurunan juga tidak terlalu rendah ya, jadi harus minimal 30%. Nah, jadi BGTG ini sempat naik 100% nih dari support kuatnya. Lalu berikutnya yang baru mulai turun adalah BFIX. Belum mulai turun tapi bisa menjadi pedoman untuk kita semua di kemudian hari. Jadi support kuat yang di sini kita lihat di angka 130. Memang tidak terlalu pas sekali karena sempat turun sedikit. Tapi bisa dipastikan sejak bulan November sampai bulan Mei, BFIX tidak pernah turun di bawah support ini. Jadi ini merupakan support yang lumayan kuat. Nah, kita lihat juga BFIX sempat naik pada waktu itu 98% sampai 100% dari support kuatnya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau BFIX tidak bisa bertahan di atas level 135-nya, jangan terlalu ditahan, jangan hold melulu ya. Kita harus lihat stop loss. Nah, 30% itu di mana? 30% itu sekitar level 95. Ya, jadi kalau memang ada yang mempunyai BFIX harus diperhatikan level 130 sampai 135. Kalau tertembus, menurut perkiraan teori kami untuk prospek saham nyangkut ini, BFIX bisa mencapai 95. Seperti itu. Lalu setelah sektor bank digital, ada lagi yang kita mau highlight adalah ini TNCA, satu lagi. Ya, bisa terlihat bahwa support kuat ini adalah di angka 600. Jadi sempat naik turun, dan selalu mantul sejak bulan Agustus 2021. TNCA juga sempat naik tinggi di sini, hampir 300% malah di kasus TNCA. Nah, saat ini sudah turun di bawah 600. Ya, jadi seberapa turunnya ini kalau 30% itu di sekitar 400-an. Jadi hampir tercapai ya dari level 600. Nah, kita harus lihat apakah ada pembalikan arah sebelum membeli TNCA kembali. Lalu berikutnya adalah saham KF, Kimia Farma. Ya, ini kita gambarkan sangat mudah ya. Tuh, ini support kuat sudah jelas. Karena di sekitar angka 2300 ini selalu mantul untuk Kimia Farma. Bisa dilihat lebih dari 50% kenaikannya ya. Ini sempat di 7000. Jadi kita lihat bahwa terakhir kali KF menyentuh level ini adalah Agustus 2020. Mencoba bertahan lalu akhirnya jebol di Januari 2022. Jadi hampir mungkin 1,5 tahun lamanya. Nah, menurut teori kita juga lihat setelah tembus dari sini akan turun 30%. Nah, 30% adalah di level sini. Level sekitar 1600. Nah, pada saat ini KF turun lebih banyak. Nah, kita harus lihat apakah KF bisa membentuk pembalikan arah atau tidak sebelum membeli. Jadi kalau pembalikan arah tuh kayak gini. Jadi tadinya turun, sekarang naik. Ya, saat ini belum, ini masih sideways, kita tunggu dulu. Cuma ini ciri-ciri KF ya, di mana saham tersebut bisa boncos. Lalu yang terakhir ini juga menarik, saham apa lagi? Kita lihat Harum. Ya, jadi Harum sejak bulan Desember 2021 ya berada di atas 1950. Kita bisa lihat juga di sini support kuat. Ya, waktu itu resistance. Nah, pada saat ini sudah tembus. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat dulu ya, apakah Harum sempat naik 50% atau tidak. Ya, di sini sudah sekitar 48 sampai 50% lah. Jadi mungkin bisa dibilang sudah hampir 50%. Nah, kalau memang Harum besok tidak bisa bertahan, maka kita perhitungkan akan turun 30%. Ini ke level 1350. Jadi kita lihat dulu ya Harum ya. Karena ini baru tembus hari ini. Bisa saja besok mantul. Tapi kalau tidak bisa, ini merupakan hal yang buruk dalam jangka menengah untuk Harum. Oke, jadi ini adalah prospek saham nyangkut untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.